Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Mokoharjo, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bu Konjo. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita mulai agar tambah semangat, mari kita yel-yel guru SDN 4 Mokoharjo supaya tidak mengantuk, karena tepuk tangan itu salah satu menjaga kesehatan saraf-saraf tubuh. Semakin kencang kita bertepuk tangan, semakin sering, maka saraf-saraf kita akan semakin bangun ya dari tidur. Monggo. Guru SDN 4 Mokoharjo sehat, semangat, bahagia. Ulangi satu kali lagi ya Pak. Oke, nanti terakhir tepuk tangan. Ulangi satu kali lagi. Guru SDN 4 Mokoharjo sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan budaya positif. Next Pak Joko. Kita awali dulu dengan eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Budaya positif atau ekosistem positif. Mari kita ingat kembali, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu dari Ki Hajar Dewantara lampiran 1, dasar-dasar pendidikan keluarga tahun nomor 1, 2, 3, 4, November, Desember 1936, Januari, Februari 1937. Diseumpamakan ya Bapak Ibu, anak-anak didik itu sebagai hakikatnya ini diumpamakan padi. Kalau nanamnya padi itu tidak mungkin tumbuhnya jagung. Maka dari itu kita punyanya padi, mari kita jaga, kita rawat, kita pupuk agar padi tersebut bisa tumbuh dengan subur sesuai dengan kodratnya padi itu. Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Dari teori kontrolnya, jika yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol
Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin di sini? Berasal dari bahasa Latin disiplin. Nah, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal dari dalam tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ini budaya positif bisa terbangun dari peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas, mengembang menjadi lingkungan yang positif, kemudian akan menjadi suatu budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Ini keyakinan kelas SDN 4 Mulopo Harjo. Kesepakatan kelasnya yang pertama kehadiran tepat waktu, Mbak. Kehadiran tepat waktu. Untuk partisipasinya sini tidak ada. Semua siswa diharapkan kegiatan pembelajaran. Iya, terus kolaboratif. Semua siswa diharapkan untuk bekerja sama dalam piket kelas. Kolaborasi bekerja sama dalam piket kelas. Untuk komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam berbicara, berkomunikasi, sopan santun dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menghargai, tidak boleh
menghargai satu sama lain. Yang berlebihan. Oh iya, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan melemparkan lelucon yang berlebihan atau membuli. Terus menghormati, semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua karyawan. Harus menghormati guru dan semua karyawan. Itu keyakinan kelas. Di kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next Pak, ini rangkumannya. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab yang pertama. Kedua, menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, menghormati orang lain. Kesabaran kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Putri, monggo Bu. Satu lagi. Belum ke ini Mbak yang tadi aja dulu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Sudah sampai. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini akan menyampaikan melanjutkan dari diseminasi modul 1.4. Ternyata seperti ini. CGB pelajarannya kayak tinggi. Disiplin positif untuk yang modul 1.4. Dan ini ya rekan-rekan kalau tambah-tambah disiplin ini loh, disiplin positif. Sebenarnya kita setiap hari melaksanakan ini disiplin positif. Yogur ini luwih di materinya lebih di perdalam lagi. Dan ternyata seperti ini ya. Pendisiplinan dengan hukuman itu berbeda. Mau capek semuanya? Sudah, tepuk semangat dulu. Tadi sudah ada semangatnya apa tadi Bu? SDN Negeri 4 Mapoharjo. Sehat, semangat, bahagia. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan. Kalau tadi udah tepuk bahagia, saat itu tadi apa? Men apa Mas? Men apa Pak tadi Pak? Sehat? Men apa nek kita tepuk itu tadi Bu Yuni? Membangunkan saraf-saraf yang tertidur. Sekarang saya juga ingin membangunkan saraf-saraf, tapi sarafnya berbeda. Saraf otak kita memainkan kata. Di sini ada gambar. Tebak gambar. Ada berapa gambar? Ini di Zoom pun sakit Pak? Benar sakit. Ini gambarnya apa Pak? Ini gambarnya burung. Terus ini gambarnya nasi. Ada huruf B kalau huruf K. Terus ini misalnya ada
Betul tidak? Ini ada jam. Ini ada kata pin. Ini ada kata jam. Ini ada huruf K. Terus ini meja. Jam ke depan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ini MG-nya hilang. Ini ada burung, ada huruf K, ada nasi dan ini B. Ini P, terus ini meja, ini jam, ini ke, ini meja. Ini kucing. Pinjam ke meja. Oh iya. Yang mana ini? Nasib buruk. Nasib buruk. Sebentar. Tadi siapa yang menjawab? Ini apa ini? Nasib buruk. Nasib buruk. Oh iya, mudah-mudahan kita dijawabkan dengan nasib yang buruk ya. Untuk yang kedua, apa yang kedua? Biar sama-sama kita juga bekerja. Pinjam ke meja. Oh iya, pinjam ke meja. Untuk yang ketiga, Kucing apa harimau gue? kucing. Harimau apa kucing itu? Sudah ada jawaban? Pinjam uang. punya di sini M. Oh iya, uang cicilan tinggal ANG berarti. Apa? Belum bisa buat PR yang depannya. Kucing belang. Kucing belang. Enggak sih, mau bisa itu tadi apa? Kucing belang, kucing belang. Sudah bekerja belum sarafnya ini? Belum. Kucingnya gambarnya langsung kucing belang. Orang lucu masuk. sudah masuk. Saya sing berikutnya ada dua lagi. Kayak gitu. Tenanan yo. Tebak gambar. Yang tidur. Apa ya? Apa ini? Iya, polisi tidur. Gampang kayak gitu. Yang kita tuju nanti adalah rumah tangga cita-cita. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menjawab. Untuk merefleksikan lagi untuk mengingatkan lagi tadi saraf-saraf yang tertidur jadi dulu ini ya, dengan tepuk tangan dan dengan ini tebak gambar. Ya, pembebasan modul 1.4 ini adalah salah satu penugasan CGP angkatan 10 ya di modul 1.4. Ini lanjut yang tadi Pak, slide 13. Ini adalah tentang budaya positif. Sebenarnya kita setiap hari telah melaksanakan budaya positif. Udah, yang tadi ada cek dulu Pak, yang tadi. Nah, ini adalah peraturan, ini ada keyakinan kelas. Ini tujuannya untuk apa ya keyakinan kelas itu? Peraturannya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum. Ini kan setiap sekolah itu, setiap kelas ini melaksanakan. Nah, hadir sekolah 15 menit sebelum ini apa tuh ini tujuannya? Ada di sini ya. Mana ini? Menghormati lain dan diri sendiri, menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Berkomitmen pada tujuan. Kalau ini 15 menit pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai. Ini cuma mengulang aja lagi. Terus berikutnya tadi sudah dijelaskan Bu ini tentang disiplin. Disiplin itu udah seperti apa ya kalau kita setiap hari itu, kalau disiplin itu mungkin sudah seperti apa? Sarapan yang diwajibkan gitu ya. Koyo hukuman. Kalau menurut Bapak Ibu guru gimana? Disiplin itu sama dengan hukuman atau tidak? Kalau hukumannya kok ada? Oh, iya. Dihukum oleh penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
terus penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kalau di sini saya ada dua yang ya, untuk disiplin dan untuk hukuman dan sanksi. Ya, harus dibedakan di sini untuk menciptakan anak-anak kita menjadi disiplin, itu harus kita bedakan antara hukuman dan sanksi. Coba di slide berikutnya, Pak. Tuh, di sini ada tindakan guru. Ada berapa tindakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa dibaca? Bisa dibaca. Nah, di sini itu termasuk hukuman atau sanksi? Jawabannya cuma dua, hukuman atau sanksi. Bisa dibantu saya? Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ini pas saat siswanya terlambat sekolah. Sudah pernah kejadian seperti ini? Siswanya terlambat sekolah? Sudah. Pernahkah Bapak Ibu guru membuat seperti ini? Tindakan Bapak Ibu guru suruh mencatat 100 kali? Oh tidak, untung tidak ya. Ini termasuk apa? Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oh, ya. Terus untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini biasanya untuk olahraga, pelajaran olahraga. Bapak, Pak guru olahraga ini gimana? Karena terlambat hadir di sekolah, ini termasuk apa, Pak? Hukuman atau sanksi? Menurut Bapak, adakah siswa Bapak yang pernah terlambat mengikuti pelajaran Bapak? Ada. Terus apa yang untuk menyikapi hal ini gimana, Pak? Kalau telah ya itu hukuman dan sanksi itu. Hukuman dan sanksi. Kalau Biasanya? biasanya saya kasih kartu kuning apa? Oh iya. Kalau kartu kuning itu berhenti, kartu merah? Kalau kartu kuning hati-hati, kalau kartu merah berhenti. Seperti itu. Udah jadinya bacu. Oh, terakhir kasih kartu undangan. Coba, kalau seperti ini kalau Bapak Ibu guru yang lain, termasuk hukuman atau sanksi? Sanksi. Hukuman atau sanksi? Boleh hukuman, boleh sanksi, tapi tergantung sendiri. Karena cuma 2 kali. Oh, cuma 2 kali, kalau 10 kali itu hukuman. Oh, Dan ya. termasuk pemanasan. 2 kali. Sekalian pemanasan. Berlama-lama kan. Kalau itu hubungannya dengan fisik itu bisa dikaitkan dengan hukuman. Nanti Olahraga ada. tadi, Bang. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up. Oh, ini sama juga ya guru olahraga. 15 kali karena tidak menggunakan masker pada saat pandemi ya. Ini terutama pada saat kita pandemi itu kita diwajibkan menggunakan masker. Ini termasuk hukuman atau sanksi, Pak? Bu? Hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Adakah? Sudah pernah? Kalau ini biasanya di kelas bawah nih, di kelas bawah biasanya menjili buku kancane, jili petrote kancane ra dibelekne atau apa itu. Ini biasanya pernah melaksanakan ini. Bu Dar mungkin menggantikan kertas ada siswanya seperti itu? Oh belum ada karena siswanya Bu Dar ini apa? Menurut cuma 4 siswa. Anak saya sendiri ternyata. Terus yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sering terjadi di kelas rendah. Ini termasuk apa, Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman? Konsekuensi, sanksi ya berarti ya. Ya, yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini gimana ya maksudnya? Menggunakan, kalau di sekolah emang menggunakan sepatu kan? Enggak boleh dilepas ya. Nah ini termasuk hukuman atau sanksi? Udah konsekuensinya seperti ini ya berarti ya. Emang harus pakai sepatu. Adakah murid yang tidak pakai sepatu? Pada saat sholat gitu lah. Ya ini berarti ini sudah pas berarti ya. Ini berarti bukan tindakan guru ya ini ya. Ya berarti ini sudah peraturan, maksudnya ke peraturan sudah apa ya? Tapi sepatunya harus hitam. Itu tadi ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah pernah melaksanakan ini mungkin?
mungkin Pak Guru olahraganya? Belum. Sama ya, sama yang ini 2 kali. Kalau ini 2 kali ya, ini 2 kali tambah 10 menit. Oh iya. Kalau ini hadir di sekolah, berarti ini bisa Bapak Ibu guru kelas ya toh. Kalau ini Bapak Ibu khusus Bapak Ibu olahraga. Jawabannya tadi apakah sudah sesuai? Ini tadi apa? Hukuman. 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 Sanksi. Sanksi. Udah konsekuensi sanksi. Hukuman. Sekarang kita lihat Pak jawabannya. Hukuman. Kenapa di poin 4 adalah sanksi? Di poin terakhir adalah sanksi. Kita kembali ke yang tadi. Poin 1, 2, 3, 4 tadi. Ini sudah sanksi benar ya? Ini hukuman benar. Kenapa ini hukuman? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, karena kalau push up itu kan hubungannya dengan olahraga, gitu. Ini kalau ini dimasukkan ke dalam mata pelajaran olahraga mungkin ini bisa. Kalau ini di guru kelas ini adalah termasuk hukuman. Kenapa yang tadi yang terakhir kita masuknya di hukuman? Kenapa tidak disanksi? Padahal jawabannya tadi apa? Disanksi. Kenapa? Karena ini adalah apa? Mata pelajaran PJOK. Karena kalau mengelilingi lapangan 2 kali itu sudah termasuk apa tadi? Pemanasan. Bisa membedakan berarti ini ya, mana yang hukuman dan mana yang sanksi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk hukuman dan sanksinya berarti yang terakhir mau termasuk sanksi bukan hukuman. Apa? Nah, tapi kalau di situ ada tulisan 10 kali. Gimana Bu? Sanksi. Iya maaf. Nanti direvisi Bu. Biasanya gitu. Biasanya kalau kelas itu lebih sanksi. Iya. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. Ya. Untuk 5 posisi kontrol di sini adalah identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan identitas berhasil sukses dari kontrol diri, menghargai diri sendiri atau sebagai manajer. Sebagai teman atau pemantau atau manajer itu adalah tugas dari siapa? Tugas dari guru. Misalnya menghukum, menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah. Kalau kita misalnya dari kelas rendah melakukan kesalahan terus kita hadik, kita bentak, itu kan cenderung anaknya akan merasa bersalah. Kalau kita sebagai teman yang harus kita laksanakan apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya gini, kenapa tadi kamu melakukan ini? Harusnya ditanya terlebih dahulu. Terus pemantau itu menghitung atau mengukur kenapa anak ini kok melaksanakan itu tadi, kesalahan itu tadi. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah sebenarnya tugas dari guru, ya. Lanjut aja Pak. Nah, sekarang tadi kalau tadi adalah disiplin. Sekarang kita akan mengenal yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sama dengan hukuman tidak ya ini? Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau ini sudah sakbari sanksi, sakbari hukuman. Kalau murid itu melakukan kesalahan, terus kita tadi ada 5 hal tadi yang harus kita laksanakan. Kita tanya dulu alasannya apa, kita dekati, kita sebagai teman. Dan terus itu baru kita ke restitusi. Biar caranya anak itu biar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi, bisa kembali ke komunitasnya seperti biasa. Buat ada gap-gapan, buat ada musuh-musuhan seperti itu. Itu adalah arti dari restitusi. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbaiki? Itu kan tawaran, bukan paksaan. Yuk, kudunya ini loh, itu bukan. Ya, itu tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu tadi, tidak ada kegiatan. Misalnya kalau ada masalah anak 1A tukaran dengan anak B, harus kita duduk didampingi, diselaraskan, ditanya kenapa itu terjadi. Kita sebagai teman, kita tanya, terus ini kita cari jalan keluarnya biar anak itu akhirnya bisa kembali ke kelompoknya, bisa bermain kembali ke komunitasnya. Lanjut. Nah, ini untuk langkah-langkah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Ini bisa dikaitkan dengan keyakinan kelas. Yang kemarin saya ambil itu pada saat anak membuang sampah sembarangan. Validasi tindakan yang sama apa? Kita panggil anaknya. Nah, terus kita tanya, tadi kamu apa yang kamu lakukan tadi setelah jajan? Bungkusnya ditaruh di mana? Ternyata dibuang di sembarangan. Validasi tindakan yang salah. Apakah itu perbuatan yang benar atau salah? Ditanya anaknya. Oh, itu salah, Bu. Berarti anak itu mengoreksi diri sendiri. Orang langsung, "Koi, piye? Buang sampahnya kok di situ?" Dipanggil dulu. Terus bermaaf, kamu tadi ditaruh di mana bungkusnya? Ternyata dibuang sembarangan. Itu validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas misalnya. Nah, itu ada hubungannya enggak dengan keyakinan kelas? Ada kaitannya tidak? Kalau di situ dituliskan menjaga piket kelas, menjaga kerapian kelas, menjaga keindahan sekolahan, berarti kan itu ada kaitannya. Terus menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas itu nanti yaitu pemecahannya. Terus gimana? Lanjut, Pak. Untuk membuat anak ini yang pertama menstabilkan identitas ya. Oh ya, guru berkata itu tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak. Misalnya itu tadi ada anak yang membuang sampah. Kita bilangnya tidak mengejudge anak itu salah langsung. Ternyata berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pasti semua ada penyelesaiannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Langkah yang pertama untuk restitusi, segitiga restitusi. Lanjut. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi kebalik ya berarti saya ya. Menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah. Jadi kamu bisa saja melakukan hal yang baik, ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, setelah jajan kamu bisa langsung dibuang di rumah sampah. Kenapa dibuang di sembarangan? Misalnya seperti itu. Itu adalah termasuk validasi tindakan yang salah. Itu sebagai contohnya saja. Lanjut berikutnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu kalau membawa sampah itu sudah termasuk di kamu melaksanakan keyakinan di sekolah atau tidak? Keyakinan itu kan ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Itu mestinya kan 7K itu cuma ada kebersihan, kerapian gitu kan. Kita bisa sambungkan dengan itu, kita kaitkan dengan itu juga bisa. Ini menanyakan keyakinan. Lanjut, itu tadi adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut, Pak. Nah, untuk itu ada 4 dasar
Kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu 1, cinta kasih atau rasa memiliki diri sendiri. Yang kedua adalah penguasaan. Ini ada 5 nih berarti. Yang bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut. Sama capek Bu, Pak? Capek nih? Tepuk semangat dulu. SJN Negeri 4 Nopo Harjo. Sehat, semangat, bahagia. Terima kasih, semoga bahagia selalu. Nah, setelah kita ada paparan tadi tentang disiplin, hukuman, sanksi, segitiga restitusi, terus itu tadi. Sekarang ada sedikit refleksi buat kita semua dan buat Bapak Ibu guru di sini. Setelah kita pelajari hal-hal yang baru ini tadi, yang mengubah paradigma Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru dapatkan di sini apa? Bisa ditulis di lembaran. Sudah bisa dimulai. Nomor 1 bisa ditulis. Bisa langsung ditulis ya, dari poin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kesimpulan refleksinya. Satu kertas saja, nanti dikumpulkan, tidak usah dibacakan dan tidak, itu untuk diri saya sendiri saja. Untuk refleksinya, apa yang ini jujur ya, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah adanya paparan di sini tadi yang mengenal sanksi, hukuman, apa itu tadi, keyakinan, kelas, disiplin ini. Iya, ini tadi tolong tulis satu kalimat yang terkesan buat Bapak Ibu di sini apa hasil dari refleksi paparan tadi. Poin boleh bisa dimulai. Saya kasih waktu 2 menit. Papat ini dirangkum jadi 1. Yang Bapak dapatkan dari sini apa? Terima kasih Putri. Saya akan mencoba untuk merefleksikan dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Putri. Yang pertama, dari pemaparan ini tadi kita mendapatkan suatu pelajaran budaya positif. Tadi yang dimasalahkan, anak-anak kita itu masih sering sekali membuang sampah sembarangan. Jadi kita sebagai guru, yang pertama kita berarti harus membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi jika ada anak yang membuang sampah, kita tidak boleh langsung dibuang ning kono karena kita belum membuat kesepakatan kelas. Tapi sekarang sudah setiap kelas sudah ada membuang sampah pada tempatnya di kesepakatan kelas. Alhamdulillah, berarti itu sebagai acuan kita, sebagai gaman, sebagai sebagai alat untuk menunjukkan kepada anak didik kita bahwa
kita sudah sepakat melakukan kesepakatan kelas membuang sampah pada tempatnya. Jadi jika ada anak yang membuang sampah pada tempatnya, kemudian diajak, dirangkul, ditunjukkan bahwa kemarin kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Di keyakinannya, di situ ada apa? Membuang sampah pada tempatnya itu akan membuat hidup menjadi sehat, ruangan menjadi indah, seperti itu. Tapi di situ ada boten suatu hukuman, sekarang tidak boleh. Adanya sanksi, tapi sudah disepakati. Jadi kalau membuang sampah sembarangan, sanksinya piket hari berikutnya. Itu sebagai contoh, nggih. Jadi anak itu punya kesadaran sendiri. Karena yang membuat kesepakatan kelas itu dirinya sendiri, maka dari itu harus dibangun dari dirinya sendiri. Jadi kesepakatan kelas juga didampingi oleh keyakinan, gitu Mbak, keyakinan kelas. Jadi ada suatu tindakan, ada kesepakatan kelas yang harus kita buat dulu, terus ada keyakinan kelas bahwa membuang sampah pada tempatnya itu akan membuat ruangan menjadi indah, menjadi bersih, terus udaranya sejuk, seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya itu saya tambahkan. Monggo Putri. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Bu Retno? Bisa di situ aja juga nggak apa-apa. Dari pemaparan yang diberikan Putri, saya merasa bahwa selama ini sebenarnya kita sudah melakukan banyak sekali disiplin positif di sekolah kita ya. Mungkin dengan pembiasaan yang dilakukan ketika pagi hari anak-anak datang, kemudian memberikan salam kepada Bapak Ibu guru, kemudian mereka melaksanakan tugas piket. Ternyata secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melaksanakan disiplin positif itu. Cuma secara gamblang baru ini tadi Bu, saya bisa mendapatkan ternyata antara disiplin yang kita lihat itu dalam gambaran kita sebelumnya, karena kalau disiplin itu kok nanti nggak pernah disiplin saya dihukum gitu ya, biasanya kan dalam pikiran itu seperti itu. Wah, saya kalau misalnya datang terlambat sedikit takut nanti dihukum, saya Pak Joko atau Pak Yoga. Nah, ternyata setelah kita tahu di dalam disiplin positif yang kita kenal sekarang, anak-anak kita harus lebih menanamkan pada mereka tentang kedisiplinan ini tanpa memberikan tanda kutip menakut-nakuti mereka dengan hukuman ya. Jadi kita boleh memberikan sanksi yang sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat di kelas masing-masing. Seperti contoh di kelas 5 kita punya kesepakatan yang tidak piket nanti hari berikutnya harus membantu temannya yang piket. Kemudian yang sholat berisik kena denda Rp3.000 dimasukkan ke kas. Kalau tidak membersihkan kamar mandi itu. Memang ada kesepakatan beberapa, dan kalau dalam pembelajaran anak-anak harus aktif kreatif gitu ya. Kemudian tadi untuk kedatangan ke sekolah harus 15 menit atau 20 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dari pemaparan yang diberikan Putri semakin memperjelas kita tentang hukuman, sanksi, kemudian disiplin dan apa saja yang harus kita berikan untuk memotivasi anak-anak. Jadi dengan kedisiplinan ini kita membentuk karakter anak-anak untuk lebih disiplin dalam pembelajaran, disiplin dalam menerima pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Itu yang saya dapat hari ini Putri. Matur nuwun, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Retno ya, itu pengalaman yang sudah kita laksanakan bersama-sama ya, sebenarnya setiap harinya. Mungkin ada yang lain, Pak Supri, Pak Joko mungkin, ada Bunda ya, yang intinya
kita tidak bisa memberikan hukuman, tapi apa? Pendisiplinan. Karena apa? Karena hukuman itu dari kita, dari Bapak Ibu guru. Kalau pendisiplinan itu dari siswanya sendiri, gitu. Terciptanya dari siswanya itu sendiri, dari kesalahannya sendiri, dan diperbaiki dari siswanya sendiri. Kalau itu pendisiplinan. Terima kasih banyak sekali untuk kegiatan hari ini. Mungkin Bu Yuni mau menutup atau mau menambahkan. Mungkin tadi yang membuka Bu Yuni. Tapi sebelum ditutup, saya ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, coba. Tadi refleksi biar lebih rileks, lebih tadi sudah tepuk sudah tepuk semangat, sudah tebak gambar, sekarang tebak kalimat. Wah, ini mumet-mumet ini. Tidak. Saya punya sebuah benda. Lah, benda ini kalau ditutup berubah menjadi tongkat. Tetapi kalau dibuka kok menjadi tenda. Benda apa ini ya? Adakah yang tahu? Ditutup menjadi tongkat. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oh, ternyata capek ternyata masih calon PP. Bergampang serius. Apa tadi kok bisa payung? Ada ya? Benar. Kalau ditutup bisa buat tongkat, kalau dibuka bisa buat tenda. Tenda untuk melindungi apa kalau payung? Hujan dan panas. Sementing orang jadi payung kuning. Apa tadi? Serpek payung. Terus yang kedua. Ada seorang pria yang terjebak di dalam gua. Waduh, sangat banget ini. Terjebak lah ya di gua. Ia kebingungan karena gua itu gelap. Tangannya ada lilin dan oncor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Korek. Oh iya. Ada lilin karo oncor, ternyata jawab lilin sama oncor deh ya korek. Kalau tidak ada korek mestinya lilin karo oncor tidak menyala. Terima kasih. Aplausnya dulu dong. Apa lagi pertanyaan? Iya, satu lagi pertanyaan apa Pak? Bisa menjawab semua? Lahir di laut, besar di darat, mati di udara. Lahir di laut, besar di darat, Hilang di udara. hilang di udara. Lahir di laut, besar, lahir di laut, Besar di darat, besarnya di darat, hilang di udara. hilangnya di udara. Ada yang bisa? Lahir di browsing. Oke, ternyata Bulis mendapat 2 poin. Tebak gambar dan tebak kalimat ternyata Bulis juaranya. Oh iya, calon PP. dikoleksikan. Calon PP terbaik. Lolos PP ya. Udah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan Ibu Yuni. Ini salah satu pemenuhan tugas kami di CGP Angkatan 10 yang berkaitan dengan modul 1.4 yaitu diskriminasi disiplin positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan nantinya bisa bermanfaat untuk SD Negeri 4 Mopoharjo yang lebih luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bu Yuni untuk penutupan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Mopoharjo yang hari ini sudah bekerja keras, berkolaborasi, menjalankan
kegiatan dengan baik. Hari ini acaranya padat sekali. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya. Kula mboten saged napa niku bales. Nggih, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan yang Ibu Bapak berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih besar lagi dari apa yang telah Anda berikan kepada saya. Ini saya ada sedikit pantun. Cakep kok belum? Bentar, ini kok pacar-pacar ya Mbak? Ya, maksud terima kasih loh. Makan tomat, buah semangat. Makan tomat sambal terasi. Semangat. Mana ini ya? Aduh, tadi tidak disiapkan Mbak. Semangat dan terima kasih. Tetap semangat dan terima kasih. Ayo. Oh iya. Buah tomat sambal terasi. Cakep ayo. Aduh ngalamun ini. Aduh. Masa kok malah sama ini? Buah tomat sambal terasi. Cakep. Apa nih mau coba? Tetap semangat Tetap semangat. dan terima kasih. Sambal tomat sambal terasi. Cakep. Iya cakep. Silakan buah tomat sama. Oh iya buah tomat ya. Ya ulangi. Buah tomat sambal terasi. Cakep. Tetap semangat. Dan terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau cocok ini. Terima kasih. Matur suwun Bapak Ibu semuanya siang hari ini. Semoga dapat manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik ijek Terima kasih.